Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiansa dari kelompok 4 NPM 08 2019 1018661. Ya, perkenalkan saya Rabenstein dengan NPM 01868. Perkenalkan, nama saya Ramdan Anggara Putra, NPM 08 2019 1011843. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kurnia Putri dengan NPM 844. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwawono dari kelompok 4 dengan nomor NPM 08 2015 01693. Kami akan menyampaikan presentasi kami yaitu tentang bab stereokimia. Stereokimia sendiri yaitu studi mengenai molekul-molekul dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Isomer geometrik, bagaimana keterangan atau rigidity dalam molekul dapat mengakibatkan isometri. Kemudian yang kedua, konformasi molekul, bentuk molekul dan bagaimana bentuk ini dapat berubah. Kemudian yang ketiga, kiralitas molekul, bagaimana penataan kiri dan kanan atom-atom di sekitar sebuah atom karbon dapat mengakibatkan isometri. Selanjutnya yaitu isometri geometrik dalam alkena. Seperti contoh gambar di atas, pola ikatan atom dalam dua isomer ini pada dasarnya sama. Yang membedakan hanya orientasi relatif atau konfigurasi dari dua kelompok metil dan dua atom hidrogen yang terkait tentang ikatan rangkap. Dalam cis isomer, kelompok metil berada di sisi yang sama, sedangkan mereka berada di sisi yang berlawanan di isomer trans. Isomer yang berbeda hanya dalam orientasi spesial atau komponennya, disebut stereoisomer. Kemudian cis dan trans pada alkena. Cis jika dua gugus berprioritas tinggi berada pada sisi yang sama. Kemudian berprioritas tinggi artinya dilihat dari nomor atomnya, mana yang lebih tinggi. Dari gambar di atas dapat dilihat CH3 merupakan prioritas tinggi dan berada pada sisi yang sama. Trans jika dua gugus yang berprioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan. Kemudian sistem E dan Z. Di dalam aturan deret, jika atom berbeda, prioritas ditentukan nomor atom yang terikat langsung pada C. Kemudian jika isotop, maka yang memiliki nomor massa lebih tinggi memiliki prioritas langsung. Pada gambar di atas, yang menjadi prioritas adalah I dan Cl, dan keduanya berada pada sisi yang sama. Maka dari itu disebut Z. Apabila I dan Cl berada pada sisi yang berlawanan, disebut dengan E. Kemudian untuk aturan deret, ada 3 aturan deret. Yang pertama, jika atom berbeda, prioritas ditentukan nomor atom yang terikat langsung pada C. Aturan yang kedua, jika isotop, maka yang memiliki nomor massa lebih tinggi memiliki prioritas langsung. Aturan yang ketiga, jika atomnya sama, telusuri sampai berbeda. Dari contoh gambar, jelas rangkap C yang menjadi prioritas merupakan yang terdapat tanda panah. Lalu, cari yang terpanjang, berarti namanya adalah pentana. Dan cabang di nomor 3, maka disebut metil, berarti penamaannya adalah 3-metil 2-pentana. Aturan deret 1. Jika atom berbeda prioritas, ditentukan no atom yang terkait langsung pada C, karbon. 2. Jika isotop, maka yang memiliki nomor massa lebih tinggi memiliki prioritas langsung. Yang ketiga, jika atom sama, telusuri sampai berbeda. Yang keempat, atom yang memiliki ikatan rangkap diberi kesetaraan dengan ikatan tunggal. Contoh R, C, R.
di C ada 2 tangan ke O, menjadi R, C memiliki 1 tangan untuk O, ke bawah juga memiliki tangan untuk 1 O, dan memiliki 1 tangan lagi ke O, C nya, terus membentuk ikatan dengan R, seperti itu. Isomeri pada senyawa siklik ya. Contoh penulisannya bisa seperti gambar ya, tidak berorasi. Dia cara penulisan biasa menjauhi. Nah, jika ada penulisan yang lebih tebal, itu artinya mendekati. Nah, untuk yang gambar ketiga, cari prioritasnya seperti OH dan JA3 karena berlawanan bernama trans. Karena ada gugus OH induknya adalah alkohol. Nah, berbentuk segi 6 akan dinamakan sikloheksanol. Nah, namanya itu trans 2-metil sikloheksanol, seperti itu. Dalam hal penulisan, garis putus-putus berarti posisi menjauhi, sedangkan garis lurus pada JA3 artinya mendekati. Karena berbeda, maka dari itu dinamakan trans. Nah, berbentuk segi 6 dinamakan sikloheksanol. Jadi namanya trans 2-metil sikloheksanol, seperti gambar. Nah, untuk JA3 jelas berbeda pada prioritas karena pada sisi yang sama, maka dari itu dinamakan cis. Karena berbeda bentuknya segi 4 dinamakan sikloheksana. Jadi namanya cis 1,2 dimetil sikloheksana, seperti yang digambar. Konformasi senyawa rantai terbuka. Yang pertama, pada senyawa terbuka ikatan sigma dapat berputar 360 derajat. Yang kedua, posisi dalam ruang tak terhingga. Kemungkinan penataan dalam ruang secara berlainan disebut konformasi. Nah, dijelaskan seperti yang ada di gambar. Nah, pada rumus dimensional, garis biasa berada pada bidang, garis tebal mendekati bidang, garis putus-putus menjauhi bidang. Pada rumus bola dan pasak dapat dilihat ada 2 H yang menembus bola dan 1 H yang berada di luar. Proyeksi Neumann sesuai gambar di atas dengan memandang rumus bola pasak ujungnya 180 derajat sudutnya, maka dari itu hanya terlihat 1 bola dari yang sebenarnya ada 2 bola. Proyeksi Neumann. Nah, ada 3 macam di sini untuk proyeksi Neumann. Ada yang C-nya di depan, ada yang C-nya di belakang, dan proyeksi Neumann itu sendiri. Nah, contoh seperti yang gambar pertama itu H, C-nya ada di tengah. Merubah bentuk struktural menjadi proyeksi untuk tangan. Perhatikan karbon 1 dan 2 untuk pada digambar ke H. Yang kedua, untuk ikatan dengan karbon. Perhatikan karbon yang 2 dan 3 yang ada 2 H. Jadi gambar yang di atas sama yang di bawah itu berbeda. Contoh yang 3 kloro untuk ikatan 3, yang kloro 1 propanol. Terus ada yang dia untuk proyeksi Neumann sianol, CH3 ada bola dan pasak seperti gambar. Bandingkan dengan gambar yang terus ada tangan 3. Kita ambil satu contoh aja untuk yang nomor yang gambar yang kedua yang dimensi. Jadi gabungan antara dimensional di belakang dengan C yang itu untuk H, C sama H itu dibalik. Jadi ini seperti apa ya? Cerminan. Jadi dicerminkan. Jadi yang C H2OH itu yang asalnya di atas, jadi dia ke bawah. Dan dia yang atas itu dia gabung sama CH2-nya dengan Cl. Oke. Saya akan menjelaskan tentang konformasi molekul. Bentuk konformasi yang berbeda disebut dengan konformer. Bisa dilihat pada gambar untuk konformer goyang dan konformer eklips. Untuk konformer goyang, antara H1 dengan H yang lain saling berjauhan.
dan biasanya mereka membentuk sudut 60 derajat. Sedangkan untuk conformer eclipse antara H1 dengan H yang lain saling berdekatan. Biasanya mereka membentuk sudut 0 derajat atau 120 derajat, sehingga menyebabkan dia bersifat tolak-menolak. Maka dari itu conformer goyang merupakan yang paling stabil. Selanjutnya, pasang surut energi potensial oleh rotasi mengelilingi ikatan C dalam butana. Bisa dilihat lagi dalam gambar. Untuk posisi eclipse sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dia memiliki sudut 0 derajat dan 120 derajat sehingga tolak menolak. Tetapi dari etana dia memiliki energi sebesar 3 kcal per mol, menyebabkan ia memiliki energi yang paling besar namun kurang stabil. Sedangkan untuk posisi goyang, ia membentuk sudut 60 derajat yang paling stabil karena dia memiliki energi yang paling rendah juga. Bisa dilihat pada gambar yang anti itu gugus CH3 yang atas dan yang bawah merupakan posisi yang paling jauh, membentuk sudut 180 derajat. Dari segi energi, ia merupakan yang paling stabil. Untuk yang selanjutnya yang berbentuk eclipse antara CH3 dan posisi H, sudutnya 0 derajat. Maka dari itu dia tolak menolak. Sedangkan untuk yang posisi gauge antara CH3 1 dengan CH3 yang lain kurang lebih posisinya 60 derajat, yang relatif jauh, maka energinya dia sedikit lebih rendah daripada eclipse. Untuk yang selanjutnya metil yang tereklipskan. Ini antara CH3 1 dengan CH3 yang lain dia paling dekat, berakibat menyebabkan gayanya tolak menolak. Jadi energinya lebih besar, paling tinggi, maka dari itu dia tidak stabil. Selanjutnya substituen ekuatorial dan aksial, yaitu menentukan mana sih yang ekuatorial dan mana yang aksial. Bisa dilihat pada gambar, sudah ada contohnya. Untuk yang H, yang tegak lurus terhadap bidang, itu dia aksial. Kalau H ekuatorial, dia itu terdapat di dalam bidang, baik miring ke sisi atas maupun ke sisi bawah. Intinya dia yang terdapat di dalam bidang itu sendiri. Untuk selanjutnya conformer sikloheksana. Yang pertama bentuk kursi, ia membentuk sudut 60 derajat sehingga dia paling stabil. Untuk yang kedua berbentuk setengah kursi. Untuk bentuk setengah kursi ini dia membentuk eclipse sehingga menyebabkan ia yang paling tidak stabil. Untuk yang ketiga terdapat bentuk biduk belit. Untuk bentuk biduk belit ini dia banyak hal yang berdekatan juga. Lalu selanjutnya untuk biduk yang berbentuk seperti perahu, memang antara CH3 1 dengan yang lain tidak membentuk sudut 0 derajat. Tetapi untuk yang bagian lebih tinggi itu terdapat CH2 yang saling berdekatan, sehingga menyebabkan yang CH2 itu berbentuk eclipse. Maka dari itu dia posisi energinya sedikit lebih tinggi. Sebelum lebih lanjut menjelaskan apa itu sikloheksana terdistribusi, saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang cis dan trans. Untuk cis dan trans ini sebenarnya jadi satu, yaitu cis dan trans adalah cara yang paling umum digunakan untuk menunjukkan konfigurasi alkena. Sedangkan untuk cis sendiri itu mengandung pengertian bahwa substituen terletak pada bidang yang sama. Sedangkan untuk trans yaitu substituen terletak pada bidang yang berlawanan arah atau berlawanan. Untuk yang pertama, ini contohnya seperti nomor 1, cis A, E, cis atau dalam bidang sama karena CH3 pada sisi yang sama, yaitu sama-sama di bawah. Untuk cis E, A, cis masih tetap cis yaitu tetap sama karena CH3 pada sisi yang sama, yaitu sama-sama di bawah. Sedangkan untuk trans A, trans karena posisi CH3 ini berlawanan. Jadi ketika ada berlawanan maka disebut trans, dan untuk ketika cis maka posisi pada bidang yang sama.
Untuk bab selanjutnya kita akan membahas tentang kiralitas molekul. Jadi sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu kiralitas. Kiralitas adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Dan atom yang menjadi pusat kiralitas disebut atom kiral. Penyebabnya adalah adanya kiralitas adalah adanya senyawa karbon yang tidak simetris. Jadi penyebabnya terjadi sebuah kiralitas itu karena ada dua senyawa karbon atau lebih yang tidak simetris. Untuk selanjutnya, kiralitas penentuan konfigurasi relatif atau proyeksi Fischer. Penggambaran konfigurasi gugus sekitar pusat kiral yang berbeda, yaitu susunan ruang atom atau gugus yang menempel pada karbon kiral atau karbon pusat, yaitu konvensi D dan L. Gugus OH pada pusat kiral digambarkan pada sisi sebelah kanan untuk isomer D dan sisi sebelah kiri untuk isomer L. Ini berarti setiap gula yang memiliki stereokimia yang sama dengan D gliseraldehidat termasuk gula seri D. Jadi untuk gula yang memiliki struktur yang sama, contohnya seperti gliseraldehidat termasuk gula seri D. Dan proyeksi Fischer terhadap gliseraldehidat dengan rantai karbon digambarkan secara vertikal. Ketentuan Chang-Ingold-Prelog atau absolut mutlak. Jadi penentuan setiap gugus yang melekat pada pusat kiral berdasarkan nomor atom yang bersangkutan. Jadi garis besarnya, jika urutan prioritas gugus tersusun menurut arah jarum jam di sekitar pusat kiral, karbon kiral menerima konfigurasi R atau rectus, dan jika sebaliknya sebagai konfigurasi S atau sinister. Di sini CH3 diwakili oleh satu bola tunggal, dan jika searah jarum jam maka itu hanya akan tersembunyi di belakang. Jika molekul ini diputar searah jarum jam, maka molekul hanya ini akan tersembunyi di belakang. Saya akan membahas tentang perpisahan senyawa resemik, yaitu suatu cara untuk memisahkan campuran resemik atau sekurangnya mengisolasi enantiomer murni. Jadi pemisahan senyawa resemik ini tujuannya adalah pemisahan senyawa resenat dilakukan untuk mendapatkan hasil rendemen enantiomer suatu senyawa sehingga didapatkan rotasi optik dan rotasi jenisnya. Jadi itu tujuan pemisahan dari senyawa resemik ini. Dan enantiomer murni yaitu adalah mengelola campuran itu dengan suatu mikroorganisme yang hanya akan mencerna salah satu enantiomer itu. Contoh bisa dilihat di gambar. Contoh misalnya R, nikotina murni dapat diperoleh dari RS, yaitu senyawa RS yang di sebelah kiri dari panah. Nikotina dengan menginkubasi campuran resemik itu dengan bakteri Pseudomonas butida yang mengoksidasi S. Jadi yang dioksidasi ini S-nya, dan akan menghasilkan senyawa nikotina tetapi tidak R atau enantiomer. Jadi akan memisahkan enantiomer 1 dari 2 menjadi 1. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rotasi optis, yaitu rotasi optis yang diamati atau diukur dari suatu larutan bergantung pada jumlah senyawa dalam tabung sampel, panjang jalan atau larutan yang dilalui cahaya, temperatur pengukuran, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Ini adalah rumus untuk mencari rotasi optis. Jadi alfa dilambangkan, yaitu untuk rotasi optik yang teramati, C konsentrasi larutan gram per mili larutan, L untuk panjang jalan atau larutan dilalui cahaya dalam desimeter, lambda yaitu panjang gelombang cahaya. Bila menggunakan lampu natrium maka lambda ini diganti dengan D, dan T yaitu temperatur yang satuannya derajat Celcius. Di atas adalah persamaan untuk menghitung rotasi spesifik yang mana akan dibutuhkan untuk mengukur rotasi optik. Untuk selanjutnya yaitu konfigurasi mutlak atau absolut dan konfigurasi relatif.
Untuk konfigurasi mutlak yaitu penataan atom-atom dalam ruang 3 dimensi yang dimana orientasinya mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat oleh atom-atom yang lain dan dinyatakan dengan konfigurasi R per S. Sedangkan untuk konfigurasi relatif yaitu pengertiannya konfigurasi yang membandingkan atom-atom dalam ruang 3 dimensi dalam suatu senyawa dengan yang lainnya. Jadi konfigurasi relatif ini masih bisa diganti. Untuk molekul yang mempunyai pusat chiral tidak mungkin mempunyai bidang simetri. Contoh pada gambar yaitu 2-klorobutana tidak mempunyai bidang simetri yang membagi molekul menjadi 2 bagian identik. Molekul yang mempunyai dan tidak mempunyai bidang simetri pada 2-klorobutana yang tidak mempunyai pusat chiral terdapat bidang simetri yang dapat membagi molekul menjadi 2 bagian identik. Jadi molekul yang mempunyai pusat chiral itu tidak mungkin mempunyai bidang 2 simetri, sedangkan molekul yang tidak mempunyai pusat chiral terdapat bidang simetri yang dapat membagi molekul itu menjadi 2 bagian identik. Jadi itu perbedaan dari pusat chiral. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang penentuan konfigurasi. Seperti yang telah kita ketahui, konfigurasi terbagi menjadi 2, yakni konfigurasi absolut dan konfigurasi relatif. Konfigurasi absolut sendiri adalah konfigurasi yang ditentukan atas dasar struktur penataan ruang gugus-gugus di seputar karbon chiral yang sesungguhnya. Sedangkan konfigurasi relatif adalah konfigurasi yang muncul sebelum struktur penataan ruang gugus di seputar karbon chiral itu sesungguhnya diketahui. Karena belum diketahui, maka konfigurasi tersebut ditentukan dengan cara membandingkan dengan sesuatu standar. Selanjutnya adalah mengenai penentuan konfigurasi absolut. Cara penentuan konfigurasi absolut tersendiri dikemukakan oleh 3 ahli kimia yakni Chan, Arnold, dan Prelog. Cara penamaan atau penentuan konfigurasi absolut yang dikemukakan dikenal juga dengan sistem R dan S atau CIP. Huruf R dan S merupakan singkatan dari kata R yakni rectus atau kanan dan S sinister atau kiri. Ini adalah contoh dari penentuan konfigurasi absolut yang menggunakan sistem R dan S. Contoh ini menggunakan pasangan enantiomer bromo, fluoro, klorometana. Langkah pertama yakni mengurutkan prioritas keempat atom tersebut. Yakni yang pertama Br35, kloro 17, fluoro 9, dan H1. Maka urutan prioritas keempat atom di atas adalah Br, Cl, F, lalu H. Angka kedua yakni digambarkan proyeksi molekul sehingga atom dengan prioritas terendah ada di belakang, atau putar struktur 1 dan 2 sehingga atom H ada di belakang. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan sebuah anak panah mulai dari atom atau gugus berprioritas paling tinggi terhadap gugus yang berprioritas paling rendah agar lebih mudah, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, bila anak panah searah jarum jam, konfigurasinya dapat ditentukan R. Bila anak panah berlawanan dengan jarum jam, maka konfigurasinya adalah S. Selanjutnya ada sedikit tambahan mengenai materi senyawa meso. Senyawa meso sendiri yakni molekul yang mengandung atom karbon chiral, namun juga memiliki faktor simetri pesawat yang tidak memiliki aktivitas optik dan tidak dapat dipisahkan menjadi senyawa fotoaktif. Senyawa meso sendiri memiliki bidang simetri yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yang sama, ataupun bagian yang satu merupakan bayangan cermin bagian yang lain, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Bagian yang terpisah juga memiliki konfigurasi yang berlawanan. Dari beberapa paparan materi sebelumnya, dapat diambil beberapa catatan. Yang pertama yakni stereoisomeri adalah isomer yang disebabkan oleh penataan ruang yang berlainan daripada atom-atom dalam molekul isomeri geometrik
Salah satu bentuk dari stereoisomeri sendiri yakni diakibatkan oleh letak-letak gugus. Selanjutnya mengenai rotasi gugus. Rotasi gugus sendiri mengelilingi ikatan sigma yang menghasilkan konformasi yang berlainan, semacam eklips, gauge, goyang, dan anti. Dan selanjutnya suatu molekul kiral ialah molekul yang tak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya. Pasangan bayangan cermin yang tidak dapat diimpitkan tersebut disebut enantiomer dan merupakan suatu macam dari stereoisomeri. Masing-masing dari sepasang enantiomer tersebut memutar bidang polarisasi cahayanya yang sama banyak, tetapi dengan arah yang berlawanan.